Minasan, ohayo gozaimasu. Perkenalkan, kita dari SMK Negeri 50 Jakarta dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang cara perkenalan diri. Hajimemashite, watashi wa Lulu desu. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam pembuka. Yang pertama ada hajimemashite. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hajimemashite merupakan salam sapaan yang digunakan ketika memperkenalkan diri atau ketika kalian baru pertama kali bertemu dengan seseorang. Secara harfiah, hajimemashite jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi ini adalah pertama kalinya atau bertemu dengan Anda. Namun, dikarenakan ini merupakan salam perkenalan, hajimemashite lebih sering diterjemahkan sebagai salam kenal, perkenalan, atau senang bertemu dengan Anda. Lalu, yang kedua ada pilihan dalam berdasarkan waktu. Dalam bahasa Jepang, ada 3 cara dasar untuk mengatakan halo. Yang pertama, ohayo, yang kedua, konnichiwa, dan yang ketiga ada konbanwa. Sama seperti orang Indonesia mengatakan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam atau sore. Orang-orang Jepang menggunakan salam yang berbeda untuk membedakan waktu. Yang pertama ada ohayo, yang berarti selamat pagi, dan sering digunakan sebelum siang. Untuk membuatnya lebih sopan, katakan ohayo gozaimasu. Bila sesama teman adalah ohayo, yang artinya selamat pagi. Bila menyapa guru, sama seperti menyapa sensei adalah ohayo gozaimasu. Yang kedua ada konnichiwa, yang berarti selamat siang dan juga merupakan ucapan halo yang standar. Frasa ini dapat digunakan mulai dari siang hari hingga pukul 5 sore. Yang ketiga ada konbanwa, berarti selamat sore atau selamat malam. Dan biasanya digunakan mulai dari pukul 5 sore hingga tengah malam. Hajimemashite, watashi wa Rani desu. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menyatakan data diri. Yang pertama, menyatakan nama. Menyatakan nama diri sangat sederhana, yaitu nama ditambah des saja. Fungsi des seperti verb, yaitu be, is, I am, are, dan lain-lain dalam predikat bahasa Inggris dan membentuk predikat secara sopan. Nama ditambah to imasu, yang artinya nama saya disebut nama, juga tepat digunakan untuk menyatakan nama Anda. Contoh, Agus des, saya Agus. Agus to imasu, nama saya Agus. Yang kedua, menyatakan nama panggilan. Jika nama Anda panjang dan Anda ingin dipanggil dengan nama panggilan, gunakanlah nama panggilan toyonde kudasai. Contoh, Dewi toyonde kudasai, panggil saja Dewi. Made toyonde kudasai, panggil saja Made. Namun, biasanya orang-orang Jepang sangat jarang menggunakan frasa toyonde kudasai dalam perkenalan diri. Menurut penulis, manfaat dari toyonde kudasai adalah pada saat orang yang bernama panjang memberitahu cara panggilannya saja. Yang ketiga, menyatakan kewarganegaraan. Ungkapan nama negara jin desu digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan. Jin artinya orang, dan nama negara ditambah jin menyatakan orang dari negara tersebut. Contoh, Nihon jin desu, saya orang Jepang. Amerika jin desu, saya orang Amerika. Hajimashite, watashi wa Regina desu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah Rani bahas sebelumnya. Yang keempat, menyatakan tempat kelahiran. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan tempat kelahiran. Biasanya nama provinsi, kota, dan seterusnya. Contohnya, Osaka Sushin desu. Saya berasal dari Osaka. Indonesia no Palembang Sushin desu. Saya berasal dari Palembang, Indonesia. Lalu yang kelima, menyatakan usia.
Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan umur. Contohnya, Jurok Saides, umur saya 16 tahun. Niju Hasaides, umur saya 28 tahun. Yang keenam, menyatakan status. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan status atau kedudukan. Contohnya, Gakuk Seides, saya siswa. Dai Gakuk Seides, saya mahasiswa. Lalu yang terakhir, menyatakan hobi. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan hobi. Contohnya, Sumiwa Sakkades, hobi saya sepak bola. Sumiwa Dokusso desu, hobi saya adalah membaca buku. Hajimashite watashi wa Roji desu. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam penutup pada perkenalan diri. Yang pertama, mengucapkan salam penutup. Ungkapan ini biasanya juga disingkat jadi douzo yoroshiku, yoroshikune, dan lain-lain dengan tingkat kesopanan yang berbeda-beda. Yang kedua, melakukan ojigi. Ojigi adalah sikap membungkuk untuk melakukan penghormatan ala orang Jepang. Hal ini sudah merupakan budaya dari Jepang itu sendiri dan tidak hanya dilakukan pada saat perkenalan saja, melainkan ojigi dilakukan saat meminta maaf, memohon sesuatu, mengucapkan terima kasih, memberi hormat kepada orang yang lebih tua, memberi salam, dan sebagainya. Ada 3 macam ojigi. Yang pertama, eshaku. Eshaku adalah sikap membungkuk badan sekitar 15 derajat. Ojigi yang satu ini biasanya dilakukan ketika memberi salam kepada orang lain. Yang kedua, keirei. Keirei adalah sikap membungkuk badan sekitar 30 derajat. Ojigi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya. Yang ketiga, saikere. Saikere adalah sikap membungkukkan badan sekitar 45 derajat. Ojigi ini memiliki arti yang sangat dalam dan jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dipakai untuk memberikan rasa hormat kepada orang yang sangat tinggi jabatannya seperti presiden atau kaisar. Selama ini juga dipakai untuk meminta maaf secara mendalam dan dipakai saat melakukan sembahyang.